Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Didimik. Oke teman-teman, kembali lagi bersama di channel Didimik. Seperti biasa di video sebelumnya kita sudah membahas tentang aplikasi Microsoft Excel, membahas spreadsheet. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan masih membahas tentang spreadsheet ya, dimana kita akan belajar mengolah data dengan menggunakan fungsi finansial. Nah, di sini kita sudah membuat contoh soal ya, contoh pengerjaan dengan menggunakan fungsi finansial ya. Di sini ada target laba tiap tahun ini ada 7 miliar ya, 7 triliun ya kalau nggak salah. Coba kita lihat, kita pakai ini ya. Nah, di sini harus pakai rupiah ya kalau mau kelihatan. Kita cari saja di sini rupiah ya. Jadi kita cari negaranya ya, rupiah. Indonesia ya. Oke. Kalau mau cepat kita ubah dulu bahasanya ya, kita ubah bahasanya di control panel, kita cari dulu ya. Coba kita ubah ini bahasanya. Ini bahasa bentar ya, regional ya. Nah, sini kita regionalnya menggunakan bahasa Indonesia misalkan ya, Indonesia. Oke, formatnya Indonesia ya. Oke, kita coba lagi ke sini ada guys. Nah, ini ada. Jadi ini kelihatan ada 7 miliar ya. 7 triliun. Jadi target laba tiap tahun itu 7 triliun. Nah, ini untuk menghilangkan banyak periode selama 5 tahun, bunganya 5%. Nah, di sini kita akan menggunakan namanya fungsi PV, present value ya. Present value. Oke, fungsi PV. Apa itu fungsi PV itu? Jadi merupakan sebuah fungsi untuk menghitung nilai investasi pada saat ini. Oke, misalkan di sini karena 5 periode, kita bikin 5 periode. Oke, jadi tidak usah kita modif ya, biarkan saja. Nah, di sini nilai investasinya berapa ya? Kalau selama 5 tahun 15%, itu target laba tiap tahun. Jadi yang nilai investasi maksimumnya berapa ya? Nah, kita akan cari di sini. Oke, nah seperti biasa kita menggunakan insert function. Jadi simpan dulu di sini, kita akan mencari nilai investasi maksimumnya berapa ya, maksimalnya. Terus ke sini, maksimal itu berarti nilai investasi yang sangat banyak ya, berarti melebihi daripada 7 miliar, 7 triliun ya. Lalu di sini ke finansial ya, cari di sini PV ya. PV. Nah, ini klik OK. Nah, di sini ada rate. Rate itu adalah besaran persentase bunga setiap periode. Nah, di sini adalah bunganya 15%. Klik di sini lalu kita klik enter. Nah, NPR. NPR itu adalah jumlah periode pengembalian dalam tahun ya. Kita klik lagi, oke. Terus ada PMT, itu adalah nilai angsuran. Jadi nilai angsurannya itu adalah 7 triliun. Oke, klik OK. Enter ya barusan, klik OK. Nah, di sini didapat ada 23 triliun 465 miliar 885.686 ya. Jadi nilai investasi maksimal dari target tiap bulan segini ya, 15%, ada 23 miliar. Nah, di sini ada harusnya ini plus ya, tapi di sini minus. Kita ubah dulu di sini menggunakan ABS atau absolute ya, ABS.
lalu kita klik, double klik ini, nah kita enter ya. Oke, jadi di sini plus ya, kita bulatkan. Nah, dibulatkan ini. Kalau tidak mau dibulatkan juga tidak apa-apa, bisa ya, nggak apa-apa, tidak dibulatkan juga bisa. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini kita nilai investasi. Nah, di sini nilai investasinya berarti kita masukkan, kita klik sama dengan, terus kita ke sini ya. Itu lalu kita pakai ABS di sini ya. ABS, double klik, enter ya. Nah, jadi di sini ada 23 miliar sama dengan ini ya. Jadi nilai investasi awal ya. Terus nanti di sini investasinya akan berkurang ya setiap bulannya, setiap periodenya. Oke, kita pakai ini ya, biar kelihatan. Oke, bunganya. Di sini cara mencari bunga adalah sama dengan ya, pakai sama dengan. Oke. Mencari bunganya itu adalah sama dengan ini. Oke. Jadi D8 mana ya? Cari bunganya itu adalah B8. Nah, ini B7 ya. B7 ini dikali berapa persen? Dikali bunga ya. Dikali bunga, terus pakai absolut, tekan F4 ya, lalu enter. Jadi di sini bunganya ada 3 juta. Sekarang untuk labanya itu sama yang di atas. Untuk labanya jadi sama dengan klik yang atas, terus F4 ya. F4 di function di keyboard, enter. Jadi ada 7 juta. Ini sama ke bawah ya. Jadi ditarik saja. Untuk nilai akhir itu didapat dari di sini ya, sama dengan, jadi kita buka kurung dulu ya, sama dengan buka kurung. Jadi ini B7 dikurangi D ya, D7 kurung buka ya, ditambah ini, nah ditambah ini, maka didapat hasil 19 juta nilai akhirnya. Jadi ini ya. Selanjutnya untuk yang kedua kita tarik. Oke, kita tarik ke bawah ya. Nah, ini ada error. Jadi kita bikin sama dengan dulu, sama dengan. Oke, untuk nilai investasi ini ada diambil dari sini ya. Jadi sama dengan klik yang ini, klik F4, enter. Nah, jadi ini sama ya. Lalu kita tarik ke bawah ya, karena kan nanti sama ya. Oke, yang ini berarti sama dengan ini dikali berapa tadi? Dikali 15%, pakai F4 ya, enter. Terus ditarik ke bawah. Oke, ini tarik ke bawah juga. Nah, ini sama ya, harusnya beda. Ini berarti tidak usah pakai absolut ya, sama dengan ini ya, enter. Lalu ke bawah tarik. Nah, ini ya. Jadi ini hasilnya daripada kita membuat VV. Jadi nilai investasi, bunga laba dan nilai akhir ya. PIP itu apa? Fungsi untuk menghitung nilai investasi pada saat ini. Jadi nilai investasi selama 5 periode. Oke, jadi itu teman-teman
cara mengerjakan namanya VV, present value ya. Jadi ini rumus-rumusnya, nah bisa dilihat ini itu ya. Oke teman-teman, itu cara contoh sekilas sedikit ya, contoh fungsi VV, present value. Jadi untuk melihat nilai investasi saat ini, jadi contohnya seperti itu. Oke, demikian teman-teman untuk contoh latihan Microsoft Excel spreadsheet ya untuk materi VV, present value. Jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa di like, komen, dan share. Oke, yang belum subscribe silahkan teman-teman untuk subscribe biar channel ini Didin lebih semangat dalam membuat tutorial menarik lainnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.